Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah perilaku konsumen. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah perilaku konsumen. Yang dimana saya mendapat 3 soal, yaitu nomor 45, 3, dan nomor 16. Baik, yang pertama nomor 3. Jelaskan 3 fase teori Pavlov. Fase yang pertama, sebelum pengkondisian. Bagian pertama, classical conditioning, membutuhkan stimulus tak terkondisi yang kalau dilakukan akan memperoleh respon. Contohnya adalah memicikan mata. Itu kan refleks karena matanya ditiup. Tiupan inilah yang disebut stimulus tak terkondisi. Fase yang kedua, selama pengkondisian. Ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan subjek lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini, temanmu menganggap kalau conditioning stimulus dan unconditioning stimulus ini akan selalu terjadi berurutan. Di sini stimulus yang dulunya nggak menghasilkan respon, pelan-pelan akan memunculkan respon. Dan yang fase ketiga adalah setelah pengkondisian. Ini adalah tahap terakhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya nggak memancing respon, akibat selalu dikaitkan sama stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Dalam hal ini, memancingkan mata karena aba-aba. Respon yang kita munculkan ini disebut respon terkondisi. Baik, untuk soal yang selanjutnya adalah nomor 16. Apa perubahan perilaku konsumen di tengah pandemi ini? Yaitu, pada saat terjadi pandemi, konsumen akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Ada 4 perubahan perilaku konsumen yang terjadi pada saat pandemi COVID-19, yakni yang pertama, konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung menyampingkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, atau pencuci barang akan menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen, baik saat pasca maupun krisis. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen atau minuman-minuman kaya gizi seperti jelly atau susu juga menjadi hal yang paling diincar oleh konsumen. Yang kedua, konsumen akan membangun kembali awareness. Sebuah perusahaan perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja, menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness Anda kepada konsumen. Ketiga, konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Menurut McKinsey, konsumen online pada saat dan pasca pandemi juga akan didominasi oleh generasi boomer saat tingkat di atas generasi X. Pada saat pasca pandemi nanti atau bahkan saat pandemi, perusahaan harus lebih peka terhadap generasi tertua ini dan mampu menyasar pada semua kalangan baik dari segi diferensiasi produk dan kampanye. Dan untuk yang nomor 4, yaitu bangkitnya tren group buying. Group buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih saat pandemi. Orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Baik, untuk soal yang terakhir adalah nomor 45. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen? Jawabnya, pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen yang pertama, budaya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat.
Pemasaran dipandang sebagai saluran di mana terjadinya transfer makna budaya kepada konsumen. Menurut Philip Kotler dan Abe Susanto, menyatakan bahwa faktor budaya dipengaruhi oleh A. Budaya, yaitu budaya merupakan penentu keinginan, perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga serta lembaga-lembaga penting lainnya. B. Budaya. Masing-masing budaya terdiri atas subbudaya yang lebih kecil, yang memberi lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri atas kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasaran lebih merancang produk dan program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua, kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi, misalnya kendaraan yang dipakai, merek yang dipakai, dan sebagainya. Ketiga, pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berbeda di sekitar kita. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan, peran opinion leader yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen berpengaruh dalam pembelian keputusan dalam proses pembelian. Keempat, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas. Keluarga yang lebih dari ayah, ibu, dan anak-anak kerap menjadi unit pengambilan keputusan yang utama. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan saudara kandung mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan, jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli tetap signifikan. 5. Situasi. Perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Misalnya pembelian pakaian dan meningkatkan pada hari raya Idul Fitri, Natal, dan sebagai hari-hari yang besar lainnya. Sekian dan terima kasih.